perlindungan data pribadi itu masih tersebar di kurang lebih 8 perundang-undangan. Setiap undang-undang yang ada itu berbeda-beda. Peraturan Menteri Kominfo pasal 1 mengatakan A, tapi undang-undang ITE beda lagi. Sebaiknya di dalam rancangan undang-undang PDP ke depan, itu sanksi pidananya supaya ada itu Pak Kris, ada apa namanya, minimal dan maksimal. Karena tidak ada minimal, maka hakim bisa memutuskan serendah mungkin atau setinggi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Salam sejahtera untuk kita semoga kita semua senantiasa dalam diberikan kesehatan. Amin. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrizani Pangarepan, Bachelor of Science, Magister Manajemen, selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Selamat datang yang terhormat kepada Bapak Krisantus Kurniawan, Sarjana Ilmu Politik, Magister of Science, selaku anggota DPR RI Komisi 1 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Selamat sore, salam sejahtera. Selamat sore Bapak, selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami. Dan yang terhormat, selamat datang Bapak Haji Adi Warman, Sarjana Hukum, Magister Business Administration, Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden, Pakar Hukum, Ketua Umum GNPK, Sekretaris Wanhat DPN Pradi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, mohon izin perkenalkan saya Retno Pratiwi yang akan menjadi moderator webinar pada sore hari ini, ngobrol bareng legislator yang bertemakan dengan perlindungan data pribadi dalam layanan publik edisi Selasa 17 Mei 2022. Baik Bapak, telah hadir bersama saya narasumber yang kedua kali ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, apa kita langsung saja Pak ngobrol mengenai tema kita hari ini, yaitu perlindungan data pribadi dalam layanan publik. Bicara tentang perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik, kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Karena saya orang hukum, selalu saya melihat dari kacamata hukum dan penelusuran hukum. Kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, pasal 28G. Ya, itu yang menjadi pedoman awal. Ya, untuk melindungi. Jadi setiap warga negara berhak dapat perlindungan pribadi. Ya, termasuk di situ data pribadi. Ya, negara harus melindungi itu. Ya. Tapi kita lihat dalam perkembangannya, hukum positif yang berlaku tentang perlindungan data pribadi. Sampai saat ini, kita belum memiliki sebuah undang-undang, baru tadi Pak Kris bilang, masih rancangan ya. Ya, betul Pak. Jadi, perlindungan data pribadi itu masih tersebar di kurang lebih 8 perundang-undangan. Ya, yang pertama di dalam Undang-Undang Perbankan, di Undang-Undang Telekomunikasi, di Undang-Undang Korupsi, di Undang-Undang IT, ya, di Undang-Undang Kesehatan, ya, di Undang-Undang Telekomunikasi, terus di Undang-Undang Adminduk, ya, Adminduk itu 24 2013, Adminduk itu, ya, ini semua tersebar dengan sanksi yang berbeda-beda. Sedangkan pemerintah melalui Menkominfo itu baru mengeluarkan dalam tahap peraturan menteri. Ya. Dalam peraturan menteri itu tidak ada sanksi pidana. Oh, tidak ada sanksi pidana. Ya, itu Pak? hanya sanksi administrasi. Ya, jadi di situ juga diatur ya di dalam Permen Kominfo itu diatur tentang penyelesaian ya sengketa dan lain sebagainya. Itu sifatnya volunteer yurisdiksi, saya bilang gitu. Nah, dengan banyaknya tersebar seperti ini,
akan sangat menyulitkan kita. Presiden meminta supaya segera rancangan undang-undang PDP ini diketok palu, disahkan. Akan tetapi tadi anggota Dewan yang terhormat Pak Kris ya dengan jelas mengatakan ada ketidaksepahaman antara pemerintah dengan Dewan. Ya. Dalam hal satu titik. Siapa yang menyelenggarakan lembaga apa? Tentu kalau Kominfo minta di lembaga di bawahnya. Betul. Ya. Kalau DPR minta independen langsung di bawah presiden. Betul, Pak. Kita lihat di negara di Asia pernah terjadi di Jepang dan Korea. Itu ada lembaga sejenis kita di bawah kementerian. Ternyata tidak berjalan. Karena kementerian atau pemerintah adalah bagian yang bertugas menyimpan, menjaga rahasia itu. Oh, sudah Ya, sendiri bagian dari orang atau lembaga yang menyimpan data rahasia tadi, data pribadi tadi. Ya. Sehingga tidak efektif dan efisien, tidak berjalan di Jepang. Akhirnya berubahlah direvisi undang-undang tersebut, berubahlah akhirnya lembaga independen. Nah, jadi saya apresiasi kepada Pak Kris ya, Betul, Pak. Pak dari Kris. Komisi 1 fraksi PDIP ya, menginginkan lembaga ini independen. Sehingga dengan independen bisa mengawasi siapa yang mengelola, pemerintah sekalipun yang mengelola, termasuk admin duk di situ yang mengelola data-data pribadi itu bisa dikontrol dengan bagus. Kalau tidak, kalau dia ada di bawah kementerian, nanti akan tidak berjalan dengan bagus. Itu dari lembaganya. Ya, jadi sekarang itu dengan banyak sih undang-undang yang tersebar begini, saya sarankan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Presiden dan sekarang sedang digodok rancangan undang-undang tadi ya, lakukanlah secepatnya diketok palu untuk melakukan itu. Nanti akan berlaku ajas hukum, lex specialis drogat, lex generalis. Undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum yang tadinya banyak bertebaran, jadi ada satu khususnya. yang khususnya. Pak, persoalan timbul Pak, gimana nanti undang-undang ini yang berlaku yang di mana? Ada lagi ajas hukum, ya teman-teman kita mungkin pada tahu juga Ya. lex posterior drogat lex priori. Ya, jadi undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Kalau ini undang-undang sudah ada dan bisa berjalan dengan bagus, dengan catatan lembaganya adalah lembaga pengawasnya juga adalah lembaga independen, insya Allah perlindungan data-data pribadi warga negara benar-benar terjaga. Kalau sekarang kita lihat contoh dalam praktek sehari-hari, saya pernah tahu di Surakarta dulu kasus menggunakan dibobol Dewan Pers, Ya, betul. ya kan? Nah di situ terungkap dan terbukti bahwa ada penggunaan data yang disalahgunakan tadi ya, Pak. dijebol ya. Dijebol, iya, dibocorkan datanya Nah, ya, Pak. akhirnya dipidana. Oh, itu terkena sanksi pidana Kena ya, Pak? sanksi pidana. Walaupun sanksi hukumannya itu ancaman hukumannya 8 tahun, tapi hakim memutuskan 1 tahun 3 bulan. Oh, iya. Dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang minimal. Tapi yang diatur adalah maksimal berapa 8 tahun, denda 2 miliar atau ada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. itu dikatakan dendanya 800 juta. Wow. Nah, jadi karena tidak ada minimal, maka hakim bisa memutuskan serendah mungkin atau setinggi mungkin. Sebaiknya di dalam rancangan undang-undang PDP ke depan, itu sanksi pidananya supaya ada itu Pak Kris, ada apa namanya Kejelasan minimal dan maksimal. Ya Pak Kris ya, nanti tolong tuh Pak Kris ya, supaya ada minimal maksimal. Saya belum baca detail sih, supaya apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan data ya, Pak, ya? hakim dengan mengetok palunya yakin. Betul. Dengan standar minimal. Supaya tidak di bawahnya. Jadi itulah sanksi hukum keberadaan posisi perlindungan data pribadi di Republik ini. Ya, jadi masih sangat abu-abu. Makanya Presiden kemarin tuh akhir tahun ini udah minta Pak Menteri Kominfo cepat itu. Iya, Ya, betul. saya berharap ya cepatlah, harusnya sih sudah. Cuma karena
tadi perdebatan lembaga independen Lembaga tadi. independen. Saya berharap mudah-mudahan tahun ini sudah bisa lah. Amin. Mudah-mudahan. Supaya masyarakat pengguna, adik-adik kita pengguna media sosial dan lain sebagainya bisa memahami dan bisa terlindungi. Bisa terasa aman Ya, ya, Pak terasa ya? aman. Kalau sekarang jujur juga ya, tadi Pak Kris yang terhormat, itu definisi data pribadi apa, dan lain sebagainya. Setiap undang-undang yang ada itu berbeda-beda. Peraturan Menteri Kominfo, pasal 1 mengatakan A, ya. Terus pas ayat 1 ya, pasal 1 mengatakan A, ayat 2-nya diterangkan lebih lanjut. Tapi undang-undang ITE beda lagi. Jadi pengertiannya Ya, beda-beda jadi ya, Pak ya? kurang lebih gitu. Tapi dengan ada undang-undang nanti khusus spesial untuk perlindungan data publik pribadi ini. ini, maka satu pemahaman, satu pengertian, tidak multitafsir. Wah, betul Pak. Ya, tidak ada yang ditarik multi- sana, tarik sini. Ya, gitu. jadi ada kejelasan ya Pak. Ada ya. kejelasan. Betul, baik, Pak. Ya mudah-mudahan Pak Kris ya, saya bahagia nih bisa ngobrol bareng sama Pak Kris, walaupun dari jarak jauh Pak Kris. Siap. Ya, saya senang sekali. Semoga anggota Dewan seperti Pak Kris semua pintar-pintar. Amin. Saya bengong tadi Pak Kris. Terima kasih Bapak. Saya rasa cukup ya untuk narasi awal ya, mungkin dalam tanya jawab aja. Oh ini jadi, kalau saya ada pertanyaan. Oh, untuk boleh, Bapak. silakan. Izin Pak, saya mau tanya, bagaimana sih Pak ketentuan hukum yang saat ini terkait dengan perlindungan data pribadi itu Pak? Kalau Ya. menurut Bapak sendiri? Seperti saya bilang, masih abu-abu ya, karena diatur tadi Pak Kris juga mengatakan dengan tegas, malah banyak Pak Kris bilang tuh, di mana-mana. Tapi kalau dari undang-undang itu cuma 8 kurang lebih. Ya, jadi masih terpisah. Misalkan saya menggunakan penyalahgunaan data pribadi di ranah perbankan, maka yang berlaku undang-undang perbankan. Oh, baik. Ya, saya menggunakan pelanggaran data pribadi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Baik. Ya, pasal 24. Saya membocorkan identitas saksi. Nah, saya dipidana berdasarkan pasal itu. Ya, 3 tahun gitu. Baik. Saya menggunakan pembobolan di internet, di dunia maya. Ya, kena undang-undang IT. Ya, kena pasal 30 ayat 3. 8 tahun, 800 juta maksimalnya. Jadi tergantung. Tetapi nanti, kalau sudah dikodifikasi, itu akan satu. Ya, satu dalam setiap perbuatan, sehingga ada kepastian hukum yang lebih oke gitu, lebih sempurna. Lebih inkrah ya, Pak. Kalau sekarang kan gini, wah tindak pidananya di mana? Di perbankan betul, Pak. atau kesehatan, lain lagi ceritanya. betul, Pak. Betul, Pemilu beda lagi cerita, terus begitu. Tergantung case, tergantung kasus Jadi tergantung kasusnya ada di mana yang ya Pak? ada di mana. Betul-betul. Jadi setiap undang-undang itu beda sanksi pidananya ya Beda Pak? sanksi pidana dan tafsir atau definisi atau pengertian daripada data pribadi berbeda-beda. Walaupun prinsipnya mirip. Sama, iya, betul. Mirip tapi berbeda-beda. Oh, hanya mirip aja ya Pak Hanya prinsipnya mirip. ya Pak? Kalau Ya, di... seperti ya di undang-undang yang dikatakan oleh Pak Kris tadi. iya, Bapak. Kita sanding dengan apa yang dikatakan dalam peraturan pemerintah. Ya itu mirip-mirip. Tapi kita lihat di Undang-Undang IT pasal 26 beda lagi, termasuk sidik jari, tanda tangan, betul. iris mata, Iris mata, ya kan? iya, betul, Itu Pak. masuk, bahkan penyakit juga masuk BPJS gitu ya. itu Jadi ya, Pak, ada beda tipis lah, Betty kalau anak sekarang ya. Kalau anak milenial Iya, Betty ya Pak Betty, bilangnya. beda-beda Baik, tipis. baik. Nah, itu ruang yang digunakan oleh terdakwa untuk ngeles. Jadi ada tempat buat ngeles ya Pak Iya. ya, kalau tidak ada kejelasan. Iya, seperti makanya ini. perlu ada pemahaman definisi yang sama. Oh, jadi dikodifikasikan dulu ya Iya, Pak ya saat hukum gitu. itu ya Pak. Baik. Kalau saya mau tanya itu kalau sanksi perdatanya ada nggak Pak kira-kira? Sanksi perdata yang berlaku tetap pasal 1365. Oh, tetap. Onreh mati gedat. Ya. Jadi setiap yang melakukan perbuatan melawan hukum, contoh Contoh ya, yang tadi pers, Dewan Pers, dia sudah dinyatakan tersangka, terdakwanya dinyatakan bersalah. Dewan Pers merasakan dirugikan. Baik. Atas putusan pengadilan tadi, jadi dasar putusan pengadilan pidana tadi, gugatlah si terdakwa, si narapidana tadi, si terpidana tadi ke pengadilan secara perdata untuk tuntut ganti rugi. Untuk ganti rugi ya Pak ya. Ya, jadi sudah kena hukum, kena dituntut ganti rugi lagi.
Ya, kalau bahasa saya suka saya bercanda, udah jatuh ketiban tangga digigit monyet. Waduh, Ya kan? sangat sakit ya Pak Iya, ya, itu sangat sakit ya, sekali Pak. untuk memberikan efek jerak. Efek jera itu dia Pak, kita pentingnya efek jera itu loh Pak, maksud saya sanksi pidananya, jadi harus sangat penting itu Pak efek jeranya. Baik Pak, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin Ya, untuk ngobrol bareng ya, kita sekarang ini? mana Pak Krisnya? Pak Kris? Siap, siap. Ya siap. Pak Kris, saya doakan ya RU-nya cepat ketok palu. Dan saya yakin dengan semangat Pak Kris, lembaga independen itu bisa terwujud. Ya, perlu saya informasikan Pak Adi bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang data pribadi sekarang sebenarnya sudah rapat tim panjang dengan pemerintah dan Komisi 1. Itu terakhir kami lakukan di tanggal 30 Juni 2021. Juni 2021 sudah cukup lama, ini sudah 2022. Ya, 2022 kita belum menyentuh itu lagi karena hanya tunggu kesepakatan sebetulnya. Dan kami juga mencontohkan sebetulnya dalam berargumentasi dengan Kominfo bahwa kasus yang disampaikan Pak Adi tadi itu PANG kita sudah mencontohkan kalau itu di bawah kementerian. Tetapi kita juga ya tidak tahu Pak, ini tanda kutip kita ini. Ada tanda kutipnya ya Pak. Saya berharap ego sektoral Kominfo bisa mengalah lah. Saya yakin Pak Dirjen juga paham. Bahkan Pak Presiden sudah meminta di akhir tahun ini kepada Pak Menteri Kominfo untuk segera. Saya yakin fraksi PDIP bisa di depan lah, ya. Menggolkan ini. Rakyat sangat membutuhkan. Ya, kita Yamaha Pak, selalu terdepan. Mantap Bapak. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Kita langsung aja ya Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Saya Pak. ingin mempertegas Mbak Retno ya, terkait pidana tentang pelindungan data pribadi. Ya. Pelaku ya bisa dihukum melakukan tindak pidana pelanggaran ya data pribadi. Unsur pidana yang utama dan pertama adalah mens rea, niat si pelaku. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama. Banyak orang atau ada orang yang menggunakan komputer tetapi tanpa sengaja dia bisa masuk ke aplikasi orang karena sistem. Nah, orang yang tidak sengaja seperti ini tidak bisa dipidana. Jadi penyalahgunaan data pribadi itu harus terlihat dari niat si pelaku. Ya, ada juga salah satu peristiwa kasus seperti tadi itu tidak bisa masuk dapat dipidana. Itu cuma kesalahan sistem. Ya, kesalahan. Dan itu terjadi karena kita bicara tentang teknologi. Oh iya Ya, betul Pak. tidak serta-merta orang bisa langsung dipidana karena dianggap membobol atau menggunakan data pribadi orang. Betul. Tapi apa yang dikatakan tadi Pak Kris benar, gunakan data pribadi secara bijak. Gunakan internet secara bijak. Ya. Kalau itu dilakukan ya insya Allah aman-aman aja. Akan tetapi perlu diketahui sekarang kejahatan dunia maya berlari 100 langkah, perangkat hukum berlari baru 50 langkah, selalu ketinggalan. Nah ini itu yang harus dibahas ya, Pak. ini yang harus terus dikejar agar sama. Tapi memang sudah dari sananya bahwa itu selalu akan terjadi. Baik, saatnya kita sesi tanya jawab para peserta kepada pembicara kita, narasumber kita hari ini. Sebelumnya para peserta boleh dituliskan pertanyaan di kolom chat box atau kolom komentar yang ada pada Zoom teman-teman, sertakan nama dan asal kota. Ingat ya, pakai nama asli, jangan pakai nama samaran. Baik, sudah ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Baik, pertanyaan yang pertama dari Ega Maharani, Kalimantan Barat.
Selamat siang, saya ingin bertanya, apakah perlindungan cybercrime di era digital saat ini sudah berjalan dengan baik? Bagaimana Bapak? Boleh Bapak Adi dulu untuk menjawab? Terima kasih Bu Ega ya. Pertanyaannya bagus. Oh, bagus. Ya, jawabannya lebih bagus. Yang pasti itu. Iya, betul Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, penggunaan undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu tergantung daripada ranahnya di mana dilakukan. Nah, kalau ini dikatakan dalam IT, cybercrime, artinya IT, maka yang diberlakukan adalah undang-undang IT. Nah, itu diatur ada di pasal 30 ayat 3, pasal 46, pasal 48, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Rata-rata 8 tahun. Nah, kalau dalam proses seperti itu, Ibu bisa melaporkan ke polisi. Kebetulan penyidiknya masih polisi. Betul Pak. Ya, Betul Pak. ya. Masih polisi undang-undang, penyidiknya. Lapor ke sana, ada cybercrime di sana, akan dilakukan penelusuran lebih lanjut, rekam jejak digitalnya ditelusuri, ya. Akan pasal mana yang akan dipergunakan. Jadi itu yang sekarang bisa dilakukan saat sekarang. Kalau dibilang sudah baik, belum. Belum Ya, ya Pak. makanya nanti akan digunakan undang-undang yang baru ditambahkan untuk memperkuat, untuk diyuntukan itu undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, dengan demikian sanksi hukumnya juga memiliki efek jera yang luar biasa. Ya, jadi itu Bu Ega ya. Jawabannya belum, akan mengarah yang akan lebih baik. Keterbatasan yang pertama dan utama adalah SDM. Ya. SDM para penyidik Polri belum memadai ke tingkat Polres atau Polsek untuk menangani perkara ini. Perlu terus diinikan. Dan teknologinya juga perlu terus ditingkatkan. Jangan sampai patroli cyber Polri ya itu kalah dengan mereka. Kan kawan-kawan kita yang di Barreskrim contohnya, dia di cyber Polri itu kasihan loh, kerjaannya buka layar banyak gitu, liatin satu-satu. Ya. Patrolinya begitu. Oh, patrolinya seperti itu ya Pak ya? Itu capek sekali, melelahkan. Jadi butuh personil yang banyak ya. Butuh personil yang banyak dan berkualitas. Betul Pak. Jadi ada tambahan SDM ada ya Pak tambahan. ya. Betul. Mudah-mudahan ke depan yang diharapkan Bu Ega akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, untuk Bapak Kris, untuk pertanyaannya bisa dijawab Bapak? Saya pikir saya tidak perlu jawab lagi. Dijawab Pak Adi. Waduh. Jawabannya sudah komprehensif dan holistik. Sudah holistik. Ini kalau saya jawab, saya jawab dari sisi etis, dari sisi sosial. Betul Pak, betul Pak. Dan ilmunya. Tetapi apa yang Adinda kita berani tanyakan, yang dijawab oleh Pak Adi sangat komprehensif dan bisa menjadi referensi kita ke depan. Yang jelas memang belum seperti yang kita harapkan saat ini. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua dari Iwan Sukamto, Kalimantan Barat. Selamat sore, saya Iwan dari Jakarta. Bagaimana perlindungan data privasi dalam Undang-Undang ITE? Apakah Undang-Undang ITE sudah cukup untuk melindungi data dan hak pribadi? Mohon izin Bapak untuk menjawab. Ya, melanjutkan ya dari tadi Bu Ega, sekarang Pak Iwan. Iwan ini idaman wanita bukan? Sepertinya gitu Pak. Sepertinya gitu ya. Idaman wanita. Idaman wanita. Nah Pak Iwan ya, belum maksimal. Kalau itu sudah maksimal, kita tidak butuh lagi undang-undang perlindungan data pribadi. Ternyata kita masih butuh. Ya, makanya nanti dikodifikasi tentang perlindungan data pribadi yang akan memaksimalkan ya perlindungan terhadap warga negara ya dari data-data pribadinya. Ya sebagaimana amanat pasal 28G
amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45. Ya, Pak Iwan ya, idaman wanita ya, Betul, Pak. data-datanya disimpan. Jangan sempat nanti wanita yang ngejar-ngejar. Aduh, sampai kebocoran ya Pak. Kebocoran. Ya, Pak. Betul Pak, betul. Baik, sudah. Itu aja. Jawabannya, iya. Baik, izin Bapak Kris untuk menjawab. Ya, seperti yang saya sampaikan, memang makanya kita sekarang berusaha sesegera mungkin untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kami berkeyakinan bahwa dengan perlindungan data pribadi nantinya tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan. Kalau sekarang kan masih banyak yang lempar tanggung jawab. Kadang-kadang kita Komisi 1 juga mempertanyakan kepada Badan Cyber dan Sandi Negara kenapa data ini bisa bocor. Bapak akan diberikan tugas oleh Presiden untuk melindungi data cyber di Indonesia ini. Tapi tidak dapat kita pungkiri, Badan Cyber dan Sandi Negara sendiri pun pernah bocor, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga ini sesuatu yang memprihatinkan bagi kita. Oleh sebab itulah maka pemerintah bersama dengan DPR kita memiliki inisiatif untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tentu mengatur secara lengkap bagaimana perlindungan datanya, bagaimana sanksi hukumnya, maksimal, minimal. Nah, di situ semua diatur. Nah, sehingga ketika itu sudah disahkan, kita harapkan itu dikelola oleh satu lembaga yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin dan bisa maksimal melindungi data pribadi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir itu komentar saya. Siap, terima kasih Bapak atas jawabannya Bapak. Mungkin ada lagi pertanyaannya dari para peserta? Oh, sudah tidak ada ya? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, berarti kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita mendengarkan kesimpulan dari para narasumber kita. Mungkin Bapak ada kesimpulan dari pembicara ini, Pak? Closing statement kali ya? Boleh, closing statement, Pak. Yang pertama dan utama kepada peserta ngobrol bareng legislator yang terhormat, Pak Kris, ya. Saya berharap bijaksanalah menggunakan data pribadi. Baik. Ya, bukan sekedar bijaksana, tetapi hati-hati, ya, hati-hati penyalahgunaannya. Ya, itu yang terpenting dan jangan gampang memberikan data pribadi ke orang lain, terutama menyangkut tentang finansial, karena yang menggoda generasi milenial dan termasuk kita adalah terkait dengan finansial ya Pak ya. Baik, betul Pak. Itu yang paling penting. Betul Pak.